Siniaga Prodi di 4. Tapi mirip Pak Jokowi. Alumni bicara open Mai 321. Ketua terpilih Dema dan demisioner dari Dema. Kepanjangannya Dema apa, Dinda? Kalau kepanjangannya Dema itu Dewan Mahasiswa Ganda. Cuma karena kita untuk memperlihatkan identitas, jadi kita pakai juga di belakangnya KMPNUP, itu Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, kalau ketua yang terpilih, bagaimana membawa Dema ini supaya bisa menggaul, bisa disenangi sama adik-adik di kampus? Ya, terima kasih sebelumnya Kanda atas undangannya yang sangat yang sangat mulia ini, karena langsung mengundang kami dari kampus. Jadi kalau bicara tentang bagaimana kita memperkenalkan lagi nih Dema ke depannya supaya dia lebih dikenal lagi, lebih ditahu lagi oleh mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politik Negeri Ujung Pandang. Sebenarnya pertama-tama yang saya lihat ketika kita mau korelasikan dengan kondisi sekarang, kita harus bagaimana membranding atau ceritanya memperkenalkan Dema di media sosialnya terlebih dahulu, karena sekarang anak-anak milenial cenderung dia di media sosial. Media sosial. Jadi itu kita dulu di media sosial. Bahwa dia harus tahu bahwa ada Dewan Mahasiswa ini. Iya. Ada badan eksekutif mahasiswa, ya kan? Iya. Jadi sama dalam satu pemerintahan, ada DPR-nya, ada pemerintahannya. Seperti itu. Kalau Dinda yang demisioner, belum perkenalkan namanya. Oh iya. Maaf ini kan nama saya Alif Syahrul Putra. Biasanya anak-anak panggil di kampus itu Sejam. Itu Siapa? kadang-kadang Sejam. Sejam? Iya. Sejam? Sejam. Oh, Sejam. SJAM. Iya, kadang-kadang dipanggil begitu kan dah. Kalau saya pribadi di sini mewakili demisioner ketua Dema yang kemarin. Saya wakilnya. Kebetulan ada halangan. Jadi katanya ada podcast, informasi podcast di sini, ya kita hadir. Ya itu tadi kalau perkenalan. Berarti jurusannya budaya? Jurusan Apa jurusannya? jurusan mesin kan dah. Tahun berapa? Tahun Ulang dah. 2016. Kamu ulang dulu dari masuk dan jurusannya. Oh iya, saya jurusan mesin angkatan 2016, baru lulus tahun ini. D4. Oh, teknik mesin. Prodi Teknik Mekatronika. Mekatronika. Iya. Kalau ketua Ya, Dema yang terpilih, ya. Sebelumnya nama saya Muhammad Nurul Ihsan, biasa dipanggil Icang sama anak-anak Poltek. Icang. Iya, Icang. Saya dari jurusan Administrasi Niaga Prodi di 4. tapi mirip Pak Jokowi. Ya. Pembawaannya mirip. Terus itu Saya dari D4, jurusan Administrasi Bisnis, angkatan 2017. Insya Allah kalau memang diridoi tahun depan baru lulus. Tata Niaga ya, administrasi Iya, bisnis. Ya. Administrasi Bisnis. Berarti dari Mesin. ketua demisioner teknik mesin pindah lagi ke administrasi Administrasi. bisnis. Kalau menurut Dinda, program kerjanya Dema di kampus ini yang demisioner seperti apa supaya ada gambaran Oh, iya. untuk ketua terpilih? Sebenarnya kami kemarin waktu itu rapat kerja, kan rapat kerjanya Dema itu sekaligus paralel dengan rapat kerjanya BEM. Cuman yang lebih difokuskan untuk membuat atau merancang program kerja itu BEM. Kalau Dema sebenarnya dia tidak punya program kerja secara khusus. Yang penting dia punya komisi-komisi itu bisa berjalan dengan baik. Seperti komisi legislasi, ada targetan yang secara insidental atau kita tidak rencanakan bahwa harus satu periode tercapai. Semisal ada regulasi yang bisa kita buat untuk menaungi seluruh KMPNUP, itu seluruh ormawa yang ada di kampus. Ada juga kita punya komisi aspirasi yang itu tanpa diprogramkerjakan secara wajib harus menjaring aspirasi yang ada di mahasiswa secara umum, baik itu aspirasi mengenai hak-hak yang
tidak terpenuhi di kampus, fasilitas ataupun aspirasi-aspirasi dari perwakilan-perwakilan lembaga untuk lembaganya masing-masing UKM atau HMJ dan di komisi pengawasan. Kalau ya pengawasan ini dia khusus mengawasi bagaimana kinerjanya BEM untuk menjalankan program kerjanya kan gitu. Mengawasi kinerja BEM agar menggratiskan SPP. Ada kemarin begitu. Cuman sulit tercapai. Mungkin karena kampus kita itu membutuhkan itu. Iya, betul. Iya. Nah, harapannya ketua terpilih sebagai ketua DEMA yang terpilih, program kerjanya akan datang apa di Bali? Ya, terima kasih Kak. Tadi perkataannya dimisioner sudah agak sedikit mewakili, cuman saya ke depannya sebenarnya capaiannya kami bagaimana nanti Komisi 1 bekerja lebih keras dalam artian ada pengesahan RUU Pemira Kak. Artinya pemilu raya. Jadi kita mau bawa ini mahasiswa Poltek rasakan euforia demokrasi khususnya di Politeknik Tanjung Pandan. Ya, jadi kalau memang kita jadi sahkan ini Pemira dengan metode yang kita rancang sedemikian rupa, nanti Presiden BEM tahun depan insya Allah dipilih secara pemilihan langsung oleh mahasiswa politik sendiri. Semua jurusan. Semua jurusan. Berpanjang itu ya. Iya. Berarti kita bikin TPS. Iya betul. Betul kan. Kita bikin TPS ya. Nanti ini masih di wilayah teknis, semisal cara dan bagaimana nanti masih di proses masih proses penyempurnaan, karena kita tentu butuh lagi bagaimana sih pandangannya teman-teman lembaga ataupun mahasiswa Poltek itu sendiri mengenai pemilu raya ini. Karena itu sebenarnya capaiannya kita akan didengar demokrasi. Ya, sebagaimana mungkin kita juga sebagai mahasiswa orang yang paham akan hal-hal seperti itu, kita juga ikut merasakan dan ikut melakukan. Mulai dari SMA sampai ke universitas kita belajar berdemokrasi yang baik dan tidak melakukan otot, begitu kira-kira. Konflik ini bahaya. Kita melihat kenapa Amerika hanya 2 partai. Kita melihat negara kerajaan monarki tanpa ada partai, dibanding dengan negara republik kita ini, yang mana yang makmur? Kalau bicara makmur Kanda, mungkin dari setiap sistem itu saya pikir ada plus minus. Ada plus minus, baik itu dia monarki, baik itu dia seperti kita demokrasi Indonesia dengan demokrasi Amerika kan tentunya berbeda. Karena kalau Indonesia yang kita tahu itu satu orang memiliki satu hak suara. Di Amerika dia menghitung distrik, begitu. Kemudian persaingan politik yang ada di Amerika juga kan partai itu cuma 2. Kita di sini ada banyak, dan setiap ada yang mau mengusulkan partai itu melalui uji verifikasi dan apa sebagainya, dan direstui, akhirnya jadi lagi partai baru. Nah, cuman yang paling sulit memang dalam setiap sistem politik adalah bagaimana caranya untuk mencapai kemakmuran. Nah, karena tidak bisa dipungkiri selalu banyak oknum yang bagaimana bisa mengotori suatu sistem yang diusahakan untuk dibuat mapan. Nah, ketika sudah terkontaminasi oleh kotor-kotor politik yang biasa disebut itu, nah itulah yang membuat kadang walaupun sistem apapun selalu sulit untuk mencapai yang namanya kemakmuran. Skala negara, baik juga skala kampus. Karena kami merasakan kemarin bagaimana pemetaan politik yang ada di kampus itu memang sulit juga untuk mencapai contohnya kesejahteraan di mahasiswa, itu juga masih sangat sulit. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau Dewa ketua terpilih, bagaimana bisa membuat suatu program kerja ada di kampus yang kurang mampu? Bisa enggak itu? Sebelumnya itu Kak sudah alhamdulillah dari perjuangannya di musim tahun lalu, kemarin ada kita perjuangkan itu KIP. Ada bantuan dari pemerintah. Tapi sebelum ada itu bantuan Kak, kita adakan dulu ini, kita upki dulu ini berita bahwa kita dalam kondisi pandemi. Makanya demisioner kemarin BEM maupun DEMA saling bekerja sama, akhirnya kita bisa menghasilkan kemarin itu capaiannya pertama
saat pandemi ada subsidi bahan pokok yang tinggal di Makassar yang tidak pulang kampung, yang kos-kosan itu disubsidi selama 3 bulan kalau tidak salah, 3 bulan dalam bentuk cash Kak Di. Apa namanya, sembako. Sembako Kak. Jadi berapa kemarin standarnya kalau tidak salah berapa ratus itu kemarin Kak di kita. Per kepala. Iya, per mahasiswa. Iya. Itu harapannya ya. Iya. Nah sekarang Dinda yang demisioner, pernahkah Anda mendapatkan atau suruhan dari pihak luar kampus sebagai masa bayaran? Kalau saya pribadi mungkin berbicara riwayat dulu. Kan sebelum saya mengurus di DEMA, saya mengurus juga di BEM dulu. Ya. Mengurus di BEM, kemudian naik mengurus di DEMA. Ada 2 periode lah saya dapati kepengurusan di KMPNUP. Kalau mengenai masa itu, tentunya kita selalu aktif dalam solidaritas mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain tentunya, untuk bagaimana juga tetap bergerak memenuhi atau membela kepentingan masyarakat. Di mana tentunya itu sebenarnya juga salah satu kontaminasi. Tapi kalau kita bicara masalah kontaminasi misalnya uang atau nasi dos yang biasa makan tapi di berita-berita apa dibayar nasi dos. Alhamdulillah sampai sekarang kami menjauhkan diri dan memang tidak pernah melihat potensi seperti itu dalam gerakan kita. Semisal baik dalam kampus maupun di luar kampus. Iya. Betul-betul murni memperjuangkan rakyat banyak ya, dan kepentingan mahasiswa sendiri ya. Kalau mungkin saya bicara sebagai alumni bicara selaku ketua IKPNUP, bisa enggak saya itu memberikan program kerja di studio ini? Saya akan buat studio lagi di belakang seperti judulnya podcast dan live musik atau stand up dan live musik. Tujuan saya korelasinya dengan BEM, korelasinya dengan DEMA, agar adik-adik semua ini pandai berorganisasi dan berbicara depan umum. Setuju kan? Kalau saya pribadi untuk mengembangkan soft skill, apalagi masalah retorik, kenapa tidak? Itu yang paling utama. Tapi tentunya bagaimana kita melihat apakah betul-betul ini memang krusial terjadi kesenjangan di mahasiswa masalah retorika. Kalau misalnya betul-betul memang ini sudah menjadi kesenjangan, maka tentunya dari berbagai pihak yang menopang kampus seperti lembaga ormawa internal, eksternal atau IKA alumni memang bisa saling mendukung untuk membangun skillnya mahasiswa di situ. Tidak ada masalah kan? Ladies and gentlemen, ternyata ketua DEMA terpilih dan ketua DEMA yang demisioner setuju adanya stand up and live musik ya untuk adik-adik di kampus. Kita adakan suatu pertandingan semua jurusan yang punya potensi pidato di depan umum. Tujuan kita alumni, kenapa? Kebanyakan alumni kita, maaf ya alumni di seluruh republik ini yang kurang berorganisasi, terkadang memerintah suatu instansi keder menghadapi saat podium. Ya. Apa namanya demam panggung ya? Betul kan? Ya kan? Betul. Berarti Dinda mendukung alumni kita membuat suatu pertandingan awal di kampus, ataukah di sini masing-masing jurusan mewakilkan 3 orang, kan kebetulan tidak mengganggu studi perkuliahan di kampus karena kita mulai malam atau sore, ya kan? Apakah setiap hari ada kampus sekarang kuliahnya? Kalau sekarang itu Kenda kuliah masih Senin sampai Jumat. Cuman kita kan ada yang daring, ada yang offline. Cuman untuk mengenai data tadi Kak, saya punya agaknya sedikit saran. Silakan. Saya suka memang disarani. Kan kita tadi bilang
alang bagus kayaknya kalau kita bikinkan pertandingan antar jurusan. Soalnya ini juga ajang untuk mengapresiasi teman-teman yang memiliki bakat di bidang tersebut. Dan kalau jadi Kak tahun depan ada lagi, kan kita di Poltek tiap tahun namanya Pimpol. Iya, kayak kayak PON cuman di lingkup Poltek antar jurusan. Mungkin di wilayah apa kepanjangannya Pimpol? Pekan ilmiah. Pekan ilmiah mahasiswa Politeknik Ujung Pandang. Pekan ilmiah. Iya. Jadi di dalamnya Pimpol Kak bukan Bampol ya. Di dalamnya Pimpol memang itu berbagai jenis lomba dimasukkan, dari ilmiah, olahraga, keagamaan ada. Seperti menyanyi juga ada Kak. Jadi mungkin kita bisa juga selaku IKA Poltek bisa mengkoordinasikan dengan pihak kampus bagaimana untuk tempat, kan saya kira ini cukup sangat layak tempatnya untuk ditempatkan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa di situ Kak, di tiap tahun nanti konsepnya kita atur nanti dengan panitia bahwa kita ada kanda-kanda alumni siapkan tempat untuk masalah lomba itu Kak. Karena saya lihat kalau masalah menyanyi Kak, anak Poltek bisa dicoba lah. Gitu ya. Iya. Akustik ya. Iya, bisa dicoba. Banyak sekali potensi di tiap-tiap jurusan saya lihat. Karena kepeningan kita ketakutan DO, sehingga butuh refreshing, ada yang menyanyi ya. Seperti itu. Dinda, saya ingin bagaimana Dinda dengan YouTube Alumni Bicara ini menyampaikan ke adik-adik melalui media podcast ini, apakah perlu di subscribe atau unsubscribe? Silakan bicara. Kalau untuk yang nantinya bakal menonton podcast kita ini, alangkah baiknya kita subscribe. Karena apa yang kita bahas di sini itu tentunya untuk kebaikan-kebaikan yang ada di mahasiswa PNUP itu khususnya. Baiknya juga ke depan melalui podcast YouTube ini ada suatu bentuk dukungan terhadap IKPNUP ke mahasiswa kita. Baik itu juga pun untuk memenuhi kebutuhan kita di kampus yang belum terpenuhi, karena itu saya rasa masih banyak. Jadi ketika kita misalnya mendukung hal seperti ini bisa menjadi branding ke media bahwa IKPNUP juga turut membantu keberlangsungan mahasiswa yang ada di kampus. Jadi untuk menunjang keberlangsungan ke depan daripada apa yang kita lakukan, alangkah baiknya kita subscribe begitu. Jangan lupa like dan subscribe. Mantap ya. Terus namanya ketua terpilih. Nah, ketua terpilih itu harus punya program kerja yang lebih matang ya. Iya. Pendobrak. Bagaimana harapannya Kak Adet? Terima kasih Kak. Pertama untuk mahasiswa, saya selaku ketua terpilih betul-betul mengharapkan bantuan dari dan sumbangsi yang sebesar-besarnya, baik berbuah pikiran kepada teman-teman agar kita betul-betul menjadikan ini Dewan Mahasiswa sebagai lembaga integrasi antara orma-orma kampus. Jadi kita ini satu arah, satu tujuan, seperti slogannya KMPNUP, salam KMPNUP, salam satu warna. Dalam artian kita melebur di dalam, tidak ada lagi warna-warna, tidak lagi ego lembaga kita. Bagaimana kita membawa ini KMPNUP dengan melalui DEMA dan BEM lebih maju ke depannya. Tanpa ada ras, tanpa perbedaan agama. Betul Kak, betul sekali Kak. Dan untuk teman-teman, halo teman-teman. Halo. Untuk teman-teman Poltek, mahasiswa Politeknik Ujung Pandang, saya kira hadirnya podcast ini dari kanda-kanda yang mewadahi bisa menjadi wadah juga buat teman-teman nantinya ke depan. Dan hal-hal seperti ini sepertinya juga membantu teman-teman untuk memiliki pengetahuan lagi di luar apa yang kita dapat di kampus. Dan sepertinya keberlangsungannya podcast ini bisa nanti menjadi ajang bagi mahasiswa-mahasiswa yang terpilih, yang dilirik sama IKPNUP untuk betul-betul mengeluarkan
apa yang ada di dalam hatinya di ruangan ini. Mengeluarkan aspirasi. Ya, Iya. aspirasi bisa juga. Bisa dia sebagai host. Ya. Nah, Di sini kami alumni bicara, saya selaku ketua IKA selalu memberikan warna, selalu memberikan kesempatan kepada dinda-dinda di kampus untuk menggantikan saya sebagai host. amin. Mulai kan kita Ya sibukkan kan? dia juga. Harapan saya hanya mengantar selalu ketua IKA, di mana alumni kita seluruh pelosok negeri ini bahkan sampai luar negeri bisa memberi support atas kehadiran IKA PNUP. Alumni bicara, open your mind di podcast ini. Ya, asik. Oke? Iya. Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1.